kita harus berhati-hati dari talbis iblis, tipu daya dari iblis ketika melihat al-mustajibin, qillatil mustajibin, sedikitnya orang yang menjawab seruan dakwah. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita melihat sedikitnya orang yang ikut mendengarkan kajian, masjidnya luas tapi yang hadir sedikit. Masjidnya luas banget, yang hadir cuma sedikit. Tidak masalah. Ya, tidak masalah ayyuhal ikhwan. Jangan sampai, mengapa kita jangan mundur di sini? Jangan sampai iblis bersorak-sorak gembira dengan berhentinya para juru dakwah dari dakwahnya. Kita tahu bahwasanya yang namanya dakwah itu tidak serta-merta harus berbuah manis. Yang namanya berdakwah itu ayyuhal ikhwan harus siap dengan tantangan dan ujian. Tidak semuanya manis. Iya, jadi tanggapi segala sesuatu itu yang namanya dakwah pasti harus siap dia apa kan? Diuji. Yang namanya dakwah harus siap diuji. Yang namanya jalan dakwah ayyuhal ikhwan penuh dengan duri. Bahkan harus siap ditikam dari belakang oleh kawan sendiri. Itu bahasa kasarnya seperti itulah kalau bahasa kasarnya. Harus siap sahabat sendiri menikam dari belakang. Kalau misalkan ada kata yang bisa seperti itu, harus siap. Yang tadinya mungkin tidak disangka, ya ini sangat baik, sangat mendukung, ternyata di belakang menikam. Menghalangi langkah-langkah dakwah. Ya. Tapi kita ingatkan lagi ayyuhal ikhwan, kalau benar-benar dakwah kita ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus tersinggung, merasa tersakiti, merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau betul-betul itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kecewa dengan makhluk. Teman kita itu juga makhluk. Hanya saja ujiannya lebih besar. Teman sendiri kok tega-teganya menikam dari belakang. Kalau mungkin dari orang-orang kafir, lajulah. Ahli bid'ah, lajulah. Ini ketika diuji dengan ya kawan sendiri, bisa sabar atau tidak. Yang jelas ujian itu bertingkat-tingkat. Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala tentang biografi Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kuntu ajlisu yaumal jum'ati. Dulu saya duduk di hari Jumat. Fa idza kathuran nasu farihtu. Ketika manusia datang banyak, saya bahagia. Wa idza qallu hazintu. Ketika mereka sedikit, saya sedih. Fa sa'altu Bishr bin Mansur. Saya pun bertanya kepada Bishr bin Mansur. Faqal, itu seorang ulama, guru beliau. Hadza majlis su. Ini adalah majlisun su, tempat duduk yang buruk. Fala ta'ud ilaih. Janganlah kamu kembali kepadanya. Fama'udtu ilaih. Saya pun tidak kembali kepadanya. Jadi apa? Ini masalah hati. Ketika banyak yang hadir, senang, bahagia, langsung
on gitu ya, on fire, dan free fire, on fire, semangatnya membara gitu kan. Ketika banyak on fire, semangat, wow membara semangatnya. Ketika yang hadir sedikit, ya jadi beku, semangat, diam, hati-hati. Ini bisa jadi majelis majelis yang buruk. Oleh karena itu, kalaupun sedikit, justru majelis yang sedikit itu, ya buahnya bisa lebih banyak. Misalkan kalau tadi misalkan 10%, ini bisa jadi 50, 60, 70% jadi. Jadi kita jangan remehkan majelis-majelis yang jumlahnya sedikit. Coba kita lihat ayo ikhwan. Kata Al-Imam Malik, kuntu ati Nafi'an. Dulu saya mendatangi Imam Nafi'. Wa ana ghulamun hadithus sin. Dan saya adalah seorang anak kecil yang baru beranjak ya remaja. Ma'a ghulamin li, bersama anak-anak seusiaku. Fayanzilu darjah. Dan beliau pun turun dari tangganya. Fayaqifu ma'i wa yuhadithuni. Beliau pun berdiri bersamaku dan mengajakku berbicara. Wa kana yajlisu ba'da subhi fil masjid. Dan dulu beliau duduk di masjid setelah subuh. Fala yakadu yatihi ahad. Hampir tidak ada seorang pun yang mendatangi beliau. Padahal Imam Nafi' adalah imam yang sangat besar. Ya. Gurunya Imam Malik. Tapi itu ya ikhwan, ya. Kenapa kita semua belajar dari sejarah? Ulama-ulama Indonesia di zaman dahulu juga seperti itu, mulai dari sedikit murid. Mulai dari sedikit harus siap. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, tetap bersabar di dalam jalan dakwah, lakukan apa yang kita bisa lakukan di jalan-jalan kebaikan, ya.